Gilur, ini pakai Noken Slip 8 saja untuk posisi overlapnya sangat mepet lur. Nah, kita lihat posisi overlapnya itu sangat mepet sekali. Nah, ini sangat mepet sekali ya. Jadi segini ya posisi overlapnya, sangat mepet lur ini. Di kamera nggak begitu jelas ya, ada hampir nabrak. Ini mungkin sekitar setengah mili lur, setengah mili. Ini pakai Noken As dengan lip 8 di motor GL Cop standar GL Max. Nah, seperti ini. Jadi solusinya nanti bagaimana agar bisa tetap menggunakan klep dan per klep yang standar dengan lip 8 itu biar lebih aman, gimana caranya? Ikutin terus video saya sampai habis lur, biar kalian benar-benar paham ya nanti solusinya bagaimana. Oke, lanjut ke video. Pokoknya tontonnya itu dari awal sampai akhir biar kalian nggak gagal paham lur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modifit. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam lur. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Noken As Modif ya, atau Noken As Custom atau Noken As Slip tinggi yang dipasang di kop yang masih standar. Nah, itu nanti apakah bisa aman atau tidak, atau nanti resikonya apa? Ini nanti akan saya buktikan lah di sini. Di ini kopnya masih standar. Nanti akan saya buktikan dengan ukuran lipnya Noken As ini sekitar tadi saya ukur 8 lah. Kita anggap aja 8. Ini 8 ya lipnya, 8 mili lipnya Noken As ini. Jadi tapi ini ingat lur, ini di kopnya GL Max standar lur ya, bukan di Tiger. Mungkin kalau di kopnya Tiger atau Mega Pro itu berbeda, nanti ketemunya ukurannya di sini berbeda. Jadi nanti ini saya pasang, saya kasih tahu nanti titik-titik tertentu yang harus kita perhatikan itu apa saja. Jadi hal-hal yang wajib kita perhatikan atau kita ukur itu nanti apa saja. Dan bagaimana nanti kalau kita pasang dengan lip 8 mili ini di kop GL Max yang masih standar ya. Jadi ini untuk semua tipe motor loh ya, cara pengecekannya seperti ini. Cuma saya ngasih contohnya pakai kopnya GL Max yang masih standar. Jadi untuk semua motor sama prosesnya, atau cara mengecek atau mengukurnya itu sama. Jadi seperti itu di GL atau di motor BB atau di motor Matic sama aja. Jadi ada poin-poin yang penting, sangat penting perlu kita perhatikan saat kita memasang Noken As Modif ke kop yang masih standar dengan menggunakan klep dan per klep yang masih standar. Nah, itu apakah aman atau tidak? Mari kita belajar bersama lur ya. Nanti kita pasang, terus kita ukur seperti apa hasilnya. Oke lor, yang baru menemukan video saya atau channel ini silahkan like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya biar gak ketinggalan dengan video saya yang terbaru. Oke, langsung saja, nggak perlu panjang lebar ya, baku jamu ya lor. Nah, di sini Noken As dengan spek lip 8 mili. Untuk durasi saya nggak perlu sebutkan ya, pokoknya intinya lip aja dulu karena ini yang paling penting. Nah, ini kita pasang dulu ya. Saya pasang di sini. Pokoknya nontonnya jangan di skip lur, biar kalian benar-benar paham dan tidak gagal paham. Nanti kalau nontonnya di skip kalian nanti bisa kurang memahami ya, atau masih ada apa ya, kata biasanya itu masih ditanyakan, padahal di video itu sudah saya jelaskan, tapi kadang itu masih ditanyakan ya di komentar, baik di chat WA ataupun di DM Instagram. Padahal di video itu sudah saya jelaskan ya, makanya kalau nonton ya tolonglah ditonton sampai habis, dari awal sampai akhir, biar kalian itu benar-benar memahami. Kalau memang ada yang belum saya jelaskan, monggo silahkan ditanyakan. Nah, itu kita pasang tapi tanpa menggunakan per ya, per klepnya jangan dipasang dulu. Dan ingat, untuk settingan klepnya ini kita bikin agak rapat lur. Setelan celah klep antara in dan X kita bikin sama.
Ini saya bikin sekitar 0,05 kalau ndak 0,03 ya. Pokoknya sangat rapat, pokoknya rapat aja. Nah, jadi ini biar enak karena apa ya, untuk mengukur itu biar untuk jaga-jaga lah. Nah, kalau pakai ukuran rapat nanti untuk pengaplikasiannya di motor itu kan agak renggang lur, mungkin pakai 010 atau 012 atau 08, terserah kalian nanti enaknya di mana. Lah itu nanti kan akan memberikan toleransi yang lebih aman. Kalau misalkan di 0,05 aja udah aman, berarti kan nanti kalau di 010 pasti lebih aman. Makanya saya kasih di ukuran yang lebih rapat lur. Nah, jadi nanti kalau bikin agak longgar pasti aman. Jadi seperti itu triknya. Nah, setelah kita pasang, nah di sini kan ini nggak ada pirnya ya, nggak ada pir klepnya. Kemudian ini kita putar, ini klepnya kita perhatikan ya, kita putar di klep in dulu, in ya, untuk innya kita paskan di pas posisi apa itu puncaknya ya, titik puncaknya lip paling tinggi. Nah di sini bukanya sekian tingginya ya. Kemudian kita ukur. Sebenarnya ini untuk pengukuran cuma untuk apa ya, sebagai tanda aja. Kita ukur di sini sampai berapa, terserah kita ukur di atasnya klep nggak masalah. Ini karena kita nggak mencari angka lip klepnya ya, kita cuma menandai saja bukaannya seperti seberapa. Nah kita tandai segini ya. Oke, setelah itu ini kita kancing ya, kita kancing, jadi sudah ketahuan bukaannya seperti ini. Nah nanti yang perlu kita cek, nah kemudian kita lepas. Oke, ini kembali kita lepas untuk kopnya, kapelnya ya. Kalau di motor BB atau di motor lainnya itu mungkin prosesnya berbeda lor, karena kan bentuk kopnya sudah nggak sama. Cuma triknya atau cara-caranya seperti ini sama lor. Nah, kita lepas dulu. Oke, jadi segini ya. Nah, karena kita lepas, tinggalkan klepnya. Kemudian klep kita buka lur. Kita buka dengan ukuran yang tadi sudah kita simpan di sini. Oke, kita tengeri ya. Nah, kita angkat segini. Aduh, tadi kan segini ya. Bentar, nyenggol kamera lur. Nah, jadi bukanya segini ya. Oke, sudah diukur. Kemudian langsung kita perhatikan di sini, batang klepnya harus kita perhatikan. Ya, ini jangan sampai berubah ya. Nah, di sini kan ada seal. Kemudian kita pasang kancingan klepnya. Ini untuk mengetahui apakah kancingan klep ini nabrak apa enggak sama seal klep di sini ya. Nah, di sini kita pasang. Aduh, bentar. Ucul lur. Kita pasang di sini. Nah, ya ini lur. Udah kayak bisa fokus kameranya. Nah, ternyata di sini ada jarak antara kancingan dengan seal klep itu sekitar 0,5 mili. Jadi nggak ada 1 mili lur. Nah, jadi hampir nabrak, cuma di sini masih ada celah. Jadi ini mungkin nanti kalau celah klepnya kita bikin agak longgar, ini nanti otomatis akan lebih jauh lagi. Jadi mungkin masih aman lah. Tapi kalau nggak tahu, kalau untuk RPM atas mungkin sedikit beresiko nabrak lur. Kalau ketika RPM atas, karena ada keterlambatan balinya klep ya. Nah seperti itu masalah itu. Mungkin kalau RPM atas itu mungkin ya agak beresiko. Nah cuma kalau ini nanti kita bikin celah klepnya agak longgar, aman, mungkin masih aman ya, karena di sini perkiraan 0,5 mili lah, setengah mili. Nah ini untuk masalah kancingan apakah aman atau tidak dengan seal ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi ini masalah pir klep. Pir klepnya kan kita masih pakai yang standar.
Ini perklepnya masih kayak standar. Kita ukur lagi ini. Kita mengukur kemampuan perklep standar. Kita ukur di sini sampai mentok di dudukannya klep ya. Kemudian yang sini sampai di itu. Ini apa itu namanya, celahnya kancingan itu lur, kalenane kancingan. Nah, kita ukur di sini sampai celah kancingan klep ya. Nah, kita perhatikan di sini. Ukurnya kira-kira kan segini mentoknya nanti per klep. Celahnya klep ini loh. Tempatnya kancingan kalenane iki lho lur. Nah, ya sorry nek kamerane gak kamera jadul lur. Nah, gitu. Ukurnya kita sampai sini, kemudian kita kancing di skate marknya. Nah, kemudian kita lihat pernya. Per ini nanti kita tekan mentok ya. Ini mampu nggak kira-kira? Nutut nggak? Apakah dia mentok atau tidak? Caranya seperti ini. Kita harus pakai alat bantu ragum lur. Nek gak duwe ragum yo piye ya carane? Kalau tangan juga kuat lur. Ya, seperti ini ya. Ini kita tekan sampai mentok. Nah, di sini hampir mentok loh. Di sini masih ada celah sekitar karo tengah ini 1 mili ada, tapi yang pinggir-pinggir ini sudah mepet. Ini sedikit 0,5 mili mungkin. Tapi ada celah yang 1 mili mungkin agak bengkong ya. Nah, kemudian kita taruh ini, kita ukur. Kira-kira mentok gak? Nah, ternyata masih aman lur. Jadi segini, sebentar ya. Ini kita. Nah, ternyata ini untuk per klep pakai standarnya masih aman. Ini nggak bisa masuk lur. Nah, nggak bisa masuk. Ini posisi saya pentokan ya. Nah, jadi nanti kalau menggunakan per klep yang standar dengan ukuran lip 8 itu masih aman. Jadi per klepnya nggak sampai mentok. Ini pun masih ada celah kok di sini. Nah, itu untuk mengukur per klep ya. Sama seal tadi ada celah sekitar 0,5 mili dengan celah klep atau kerenggangan klep 0,05 ya. Itu sangat rapat. Nah, ini untuk kemudian untuk yang per dalamnya juga sama lur prosesnya. Kita ukur tapi pengukurannya nanti kan bagian dalam itu berbeda lur. Sebentar. Bagian dalam itu nanti berbeda. Kita ngukurnya dari sini ya lur. Kita ngukurnya dari sini ya, yang atas ini agak atas tebal. Kalau per bagian luar kan yang ini, tapi kalau dalam ini ya sama nanti dari sini di kalenannya. Oke. Jadi untuk masalah per klep sama seal aman, kita pakai lip 8. Tapi ingat lur ya, perlu dicatat bahwa kop ini kopnya GL Max berbeda. Kalau di Tiger nanti bisa berbeda lur, jaraknya mungkin bisa lebih jauh atau gimana, berbeda. Itu pasti ada perbedaan, tapi ini kop ya. Jadi kalian kalau misalkan menggunakan kop Tiger ya prosesnya sama seperti itu lur. Oke, kemudian poin yang ketiga itu tadi sudah 2 poin saya kasih tahu dengan catatan lip pakai 8. Kalau lipnya pakai di atas 8 ya jelas mungkin gak aman, mentok mungkin ya. Jadi di atas ini pakai 8, kebetulan saya pakai 8, makanya saya sering di spek harian itu pakai lip 8 maksimal loh. Jadi saya seringnya pakai 7,7, mentoknya di 8. Kalau masih menggunakan per sama per klep sama klepnya itu masih standar, saya menggunakan seperti itu. Di angka 7,7 sampai 8 itu di motor GL Tiger Mega Pro. Nah, kalau di motor bebek lainnya ya berbeda nanti berdasarkan pengukuran seperti ini lor. Saya risetnya seperti ini. Jadi saya riset dulu, idealnya nanti ketemunya ukurannya berapa, baru saya bikin noken asnya. Jadi saya catat. Jadi untuk motor ini, bebek motor ini lipnya untuk standaran maksimal segini amannya ya. Saya biasanya seperti itu, saya bikin patokan. Kemudian ini kita pasang lagi kan. Nah, selanjutnya poin ketiga kita cek overlap, posisi overlap, apakah klep ini nanti aman atau tidak. Kita putar pada posisi overlap. Nah, seperti ini. Nah, overlapnya segini lur. Dan di sini ada celah itu nggak ada 1 mili lur, ini celahnya nggak ada 1 mili, bener-bener mepet lur. Ini nggak ada 1 mili, mungkin setengah milinan ya, mungkin setengah mili. Nah, ini yang sedikit beresiko lur. Kalau jarak segitu tuh sedikit beresiko ketika di RPM tinggi. Itu pasti kemungkinan terjadi floating karena per klep kan juga masih standar.
Nah, ini sangat paling enggak ya 1 mili lebih lah kalau bisa, kalau cari amannya kalau kita pakai brake lap standar. Nah, kalau terjadi seperti ini gimana solusinya? Nah, solusinya kita kecilkan, kita bubut klepnya sedikit nggak masalah, sedikit nggak masalah lur ya. Jadi kok ya cepot angel ram toh. Nah, klepnya ini ya dua-duanya tinggi, gak kena spon jeber paling klepnya. Kita bubut bagian sininya. Nah, di sini kan nggak keseluruhan napak tuh lur di sini. Ini pasti nggak bisa seluruhan napak. Jadi ini kita kecilkan sedikit, mungkin berapa ya, setengah mili atau gimana, setengah mili melingkar. Kemudian yang satunya juga setengah mili melingkar. Akhirnya nanti kan ketemu jarak 1 mili ditambah jarak yang sebelumnya itu kan setengah mili, kita anggap setengah mili. Jadi ada gap di sini 1,5 mili. Udah lumayan lur. Itu akan lebih aman ketika di RPM tinggi. Jadi seperti itu. Kalau kita kecilkan lagi mungkin 0,8 mili ya mungkin makin jauh lagi. Jadi cuma nanti yang napak itu agak lebih sedikit ya. Jadi tergantung kalian nanti overlapnya seberapa besar. Kalau overlapnya terlalu lebar mungkin dia sampai gapruk ya, kita harus nguranginya agak banyak lur. Jadi seperti itu triknya. Nah, jadi ini dengan ukuran 8 mili saja untuk di motor GL itu sudah segitu lur. Makanya di setiap pertanyaan di kolom komentar yang ideal berapa, saya sering kan menjawab maksimal di angka 8 kalau untuk motor standar buat harian itu di angka segitu. Cuma saya sering jujur lur, saya pakai angka di 7,7. Saya cari amannya dan angka tersebut, ukuran tersebut sudah lumayan menambah tenaga di mesin ya. Jadi seperti itu ketika kita mau memasang noken as modif dengan kelep dan berkelep yang masih standar, itu kalian amati seperti itu, triknya seperti itu. Jadi kalian harus perhatikan 3 poin tadi. Jadi kancingan disil, kemudian per kelepnya, kemudian posisi daun kelep ini pada saat overlap itu enggak gitu lur ya. Oke lur, jadi itu dulu dari saya untuk triknya masalah pasang noken as modif atau lip tinggi di kop yang masih standar dan juga menggunakan kelep dan juga per kelep yang masih standar. Itu poin-poin yang paling penting yang harus kalian ketahui dan kalian cek ya, seperti itu. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya sudah menyimak video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.